Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas bisa maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa dulu. Sikap berdoa, angkat kepala ditentukan. Tadi menjabat. Baca doa, membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri ya. Silakan berdiri. Ada yang mau lagu ini? Ya. Bisa teman-temannya. Satu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Parias proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, lahir adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Oke, sebelumnya Ustazah akan mengabsen kalian, kehadiran kalian. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Benar. Benar, kenapa tidak hadir? Sakit. Kita doakan ya, semoga Mbak Tina lekas sembuh. Jadi kita pada pagi hari ini akan belajar bahasa Indonesia tentang teknostruktur. Sebelumnya biar kita tambah semangat, kita melakukan
memulai yel-yelnya ya, kalian harus bersemangat. 4 kelas 4B. Kami kelas 4B, anak pintar, anak hebat, sopan santun, berprestasi. Kelas 4B, sang juara. Yes, yes, yes. Luar biasa semangat kalian ya. Oke, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang bertukar atau membayar tes tentang tes prosedur. Kita akan mengingat kembali pelajaran yang sudah Ustazah berikan minggu lalu. Masih ingat tentang apa? Tentang menulis mata uang. Ya, masih ingat? Masih. Nah, ini kita selanjutnya kita akan belajar tes prosedur. Nah, apa itu tes prosedur? Nah, sebelum kita mulai, peserta akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati tayangan video, peserta didik itu dapat mengidentifikasi tes prosedur dengan baik. Itu yang pertama, tujuan pertama. Kemudian tujuan kedua, dengan kegiatan berkelompok, peserta didik itu dapat mempresentasikan hasil kelompoknya dengan baik. Jadi nanti setelah kita belajar, kalian mengerjakan tugas kelompok, kemudian mempresentasikan. Kemudian tujuan ketiga yaitu dengan penugasan mandiri, peserta didik dapat membuat tes prosedur dengan kalimatnya sendiri. Jadi setelah nanti kita tugas kelompok ada evaluasi sendiri, kalian mengerjakannya sendiri. Nah, selanjutnya untuk memasuki tes prosedur, Ustazah akan bertanya kepada kalian, apakah kalian sering memakan mie instan? Ya. Di sini ada 3 macam mie instan. Ada yang pertama di sini yang bentuknya kotak yang biasa ya. Kemudian ada mie gelas, itu yang versinya yang kecil ya. Yang bulat yang dimakannya pakai gelas. Ada yang pop mie itu yang cup. Dari ketiga ini, kira-kira kalian pernah membuat atau memasak sendiri? Bisa? Nah, kalian bisa memasak sendiri itu biasanya langkah-langkahnya itu dari mana? Lihatnya dari mana? Dari bungkus. Iya, dari bungkusnya. Kalau kita balik di situ ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk membuat mie instan. Iya. Kemudian, nah, kita akan melihat nanti Ustazah akan menayangkan video pembelajaran tentang tes prosedur. Bejo, udah sarapan belum? Oh iya, aku buru-buru mau ketemu kamu, jadi lupa sarapan. Ayo kita sarapan dulu bareng aku. Ibuku sudah menyiapkan lebih kok. Matur suwun Udin, kamu baik banget. Ayo kita mengerjakan tugas dari Pak Rian tentang teks prosedur yuk. Iya ayo, tapi aku lupa nih, apa itu teks prosedur Udin? Bisa kamu jelaskan lagi? Pak Ijo, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara langkah-langkah menggunakan
pada teks prosedur harus bagaimana, Udi? Bahasa yang digunakan pada teks prosedur haruslah jelas, petunjuk harus untun, gunakan nomor urut, gunakan bahasa yang mudah dimengerti, kalau bisa dengan gambar, dan juga gunakan kalimat yang efektif. Wah, kamu pintar, Udin. Sudah paham apa yang dijelaskan Pak Rian? Alhamdulillah, Pak Ijo. Aku suka membaca kembali apa yang aku tulis saat mencatat pelajaran. Juga aku suka menonton ulang tayangan video pembelajaran yang ada di YouTube-nya Pak Rian Rio. Setelah kita melihat video pembelajaran tentang teks prosedur, kalian sudah tahu apa itu? Pengertian dari teks prosedur itu apa? Dari penjelasan tadi ada yang tahu? Pengertiannya apa? Apa itu teks prosedur? Teks prosedur itu adalah oke, bagus. Jadi, teks prosedur itu adalah teks atau tulisan yang menjelaskan langkah-langkah apa? Langkah-langkah menggunakan atau membuat sesuatu. Dan di dalam teks prosedur itu ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam teks prosedur yang pertama harus jelas. Kita membuat apa itu harus jelas di situ. Kemudian yang kedua untut. Jadi kalau teks prosedur itu langkah-langkahnya itu harus urut. Jangan misalnya tadi ketika kita masak mie yang pertama itu malah minyak dulu yang dimasukkan. Setelah itu baru airnya. Itu kan tidak runtut. Kalau nggak runtut itu pasti tidak jadi. Kalau kalian melihat resep atau langkah-langkah membuat sesuatu, itu kan harus runtut. Itulah bahasa dari teks prosedur, itu harus runtut. Kemudian yang ketiga, menggunakan nomor urut. Jadi ditulis urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, dan selanjutnya. Jadi harus urut. Keempat, mudah dimengerti. Jadi ketika kita membuat atau membaca teks prosedur itu, kita harus bahasanya itu mudah dimengerti biar kita itu tahu gimana cara membuat sesuatu. Kalau misalnya kalian tidak mengerti, kira-kira jadi enggak? Enggak. Jadi bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti biar kita bisa mudah mengikuti. Yang selanjutnya lengkap dengan gambar, apalagi kalau ada gambarnya. Kalian lebih tertarik kan kalau ada gambarnya. Jadi kalau misalnya langkah-langkahnya ada gambarnya, kalian lebih mudah untuk mengikuti. Selanjutnya yang terakhir itu menggunakan kalimat yang efektif. Biasanya bahasa yang digunakan dalam teks prosedur itu menggunakan bahasa yang efektif. Efektif itu yang kita yang mudah dipahami untuk kita untuk meniru langkah-langkah yang di sini ada yang sudah jelaskan. Yang pertama tadi pengertian dari teks prosedur, kemudian apalagi bahasa yang digunakan teks prosedur, kemudian sudah ada contohnya. Nah, kita adakan tugas biar kalian semangat biar nggak ngantuk. Coba duduknya yang siap. Oke, kita SDQ lagi. Yang semangat ya. Oke, SDQ-nya yang Dikwan. Oke, 1, 2, 3. Dikwan, Diktu,
semuanya. Saya akan bagi kelompoknya ya. Di sini kelompok kelompoknya itu ada 3. Ada 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 dan 4 ya. Satu kelompok itu ada 4 siswa dan 5 siswa. Sini peserta bagi kelompok 1. Di sini kelompok 2. Ini kelompok 3. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu tugas dari setiap kelompok. Nanti peserta akan bagikan LKPD dan prosedur. Di sini ada membuat sesuatu sesuai gambar. Nanti peserta bagi setiap kelompoknya. Kalian bisa kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan kalian kerjakan. Tulis. Yang pertama kalian tulis dulu nama kelompoknya. Ya, kalian diskusikan. Boleh siap nih. Oke. Ayo diskusikan. Selesai. Nomor 2 bagaimana? Oke, nomor 2 udah. Oke, sebelum kita presentasi, biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, tepuk semangat. Ada teman kalian yang belum semangat? Siapa ya? Coba kita ulang lagi 1 kali lagi biar tambah semangat. 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, tepuk semangat. Oke, bagus. Oke, kita akan presentasikan. Kita awali dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama. Ya, maju semuanya. Udah ke depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Yang lainnya hasil bisa. bersama kami membuat teks prosedur nasi. Iya. Berikut adalah alat dan bahan. Alat adalah wajan, spatula, pisau, talenan, piring, sendok, dan cobek. Bahan-bahannya nasi, kecap, roiko,
tomat, timun, soda, sosis, minyak goreng, bawang merah dan bawang putih dan telur ayam. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah yang pertama menghaluskan bawang merah dan bawang putih dan isi. Yang kedua memasukkan minyak goreng, lalu tunggu hingga panas dan masukkan bawang merah dan bawang putih dan isi. Lalu langkah yang ketiga, lalu masukkan nasi sedikit demi sedikit. Langkah keempat, aduk nasi hingga merata, lalu masukkan kecap, kaldu jamur, sosis, nugget, royco. Langkah kelima, jika sudah matang, taruh ke piring yang sudah disediakan dan hiasi dengan tomat, timun, dan selada. Langkah keenam, nasi goreng siap disajikan. Makan dengan Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali di meja. Oke, kelompok 1 tadi membuat apa? Nasi goreng. Ya, udah bagus. Sudah ada bahannya, sudah ada langkah-langkahnya, udah urut. Oke, ucap. Membuat minyak goreng. Alat dan bahan yang menggunakan piring, langkah pembuatan: mendidihkan air, 2. Masukkan ikan, goreng telur dan masukkan sayur dan cabai. 5. 4. Sayur dan cabai. 5. Tiriskan mie. 6. Menyiapkan piring, sendok dan garam. 7. Masukkan bumbu kecap dan minyak ke piring. 8. Diaduk dan diratakan. 9. Mie goreng siap disajikan. Sekian dari kelompok kami. Sudah saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin itu saja yang tadi kita telah pelajari tentang tes prosedur. Mungkin Ustazah ingin tanya kesan dan pesan kalian dalam belajar dan prosedur pada hari ini bagaimana? Apakah senang? Ya. Apakah tadi dari awal kita belajar ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ustazah akan mengakhiri sebelum Ustazah akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat efektif. Untuk besok kalian siapkan ya pelajaran setelah tes prosedur. Kemudian Mustafa akan memberikan pesan moral untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Pesan moralnya adalah kita harus melakukan kalau kita melakukan sesuatu harus sesuai dengan langkah seperti tes prosedur tadi. Oke, Ustazah akhiri. Kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin Mbak Gendis? Ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga materi yang sudah Ustazah sampaikan